wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan metabolisme zat gizi di masa kehamilan. Nah, setelah sebelumnya materi yang telah saya paparkan yaitu terkait dengan perubahan fisiologi selama kehamilan. Nah, apa sih yang terjadi di masa kehamilan, metabolismenya seperti apa? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita ketahui bahwa metabolisme adalah jumlah keseluruhan reaksi kimia dan fisik dan penggunaan energi dalam tubuh yang menopang dan mempertahankan kehidupan. Nah, metabolisme kehamilan di sini meningkatnya metabolisme energi dan zat gizi lainnya sehingga meningkat di sini selama kehamilan. Jadi, selama kehamilan terjadi peningkatan baik kebutuhan energi maupun zat-zat gizi yang lainnya. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme yang kita sebut dengan penyusunan dan katabolisme yang kita sebut dengan pemecahan. Metabolisme yang terjadi selama kehamilan, yang pertama di sini kita akan membahas terkait dengan metabolisme basal, yaitu pengeluaran total energi pada wanita hamil selama kehamilan sebagian besar yang mana meningkatnya di sini metabolisme basal. Jadi metabolisme basal ini adalah jumlah minimum energi yang digunakan dalam keadaan atau aktivitas tertentu, misalnya pada saat si ibu ini sedang tidur, misalnya dalam keadaan istirahat. Nah, kebutuhan metabolisme basal ini dipengaruhi oleh asupan pada masa kehamilan dan ukuran janin. Kalau ukuran janinnya dia besar, otomatis kebutuhan energinya juga cukup besar. Meskipun dalam kondisi si ibu ini dalam kondisi yang rehat gitu ya, yang istirahat. Nah, bagaimana dengan tingkat energi? Di sini metabolisme maternal selama kehamilan mempengaruhi kebutuhan dasar energi. Artinya di sini pada ibu selama kehamilan memang sangat-sangat yang paling penting itu adalah kebutuhan energi. Asupan energi sangat penting untuk menjalankan aktivitas si ibu. Seperti itu. Kehamilan menyebabkan perubahan metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam amino atau protein. Perubahan ini karena disebabkan zat makanan yang dibutuhkan oleh ibu dan janin tidak sama dengan kebutuhan ibu sebelum hamil. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat kebutuhan zat-zat gizi di dalam selama kehamilan. Perubahan yang terjadi di sini pada saat kehamilan yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Kita masuk ke dalam metabolisme karbohidrat. Seorang wanita hamil, dia akan merasa haus, kemudian nafsu makannya juga akan kuat, khususnya di trimester kedua yang dimana tubuh sudah bisa beradaptasi. Karena hormon-hormon itu biasanya di awal-awal trimester dia mengalami adaptasi tubuh. Namun masuk trimester kedua, nafsu makan sudah mulai kembali. Nah, di sini juga dia akan mengalami sering kecing dan kadang-kala juga kalau tidak mengontrol makanannya, ibu hamil ini bisa mengalami glukosuria. Dan ini mengingatkan kita pada diabetes mellitus atau diabetes kehamilan, gestasional diabetes ya. Nah, selama kehamilan di sini terjadi perubahan metabolisme karbohidrat di mana terdapat kebutuhan glukosa oleh fetus yang akan dirubah menjadi sumber energi. Energi adalah yang berasal dari asupan karbohidrat yang paling penting, yang paling mudah diserap dalam bentuk glukosa. Karena glukosa ini di dalam 2 jam setelah makan itu mudah sekali membentuk energi sehingga fetus atau janin yang memang membutuhkan energi dia dapat dengan segera mengambil cadangan itu dari ibu melalui plasenta. Kemudian diabetes genik ya sering terjadi juga pada masa kehamilan yang berkaitan dengan menurunnya sensitivitas jaringan terhadap insulin. Kadang pada ibu hamil tidak selamanya yang mengalami diabetes itu adalah yang memiliki keturunan atau memiliki bakat diabetes. Bahkan yang tidak memiliki bakat apabila pola makannya tidak dijaga, dia pun bisa mengalami diabetes gestasional. Seperti itu. Nah, sensitivitas terhadap insulin di sini juga berkurang sebanyak 80%. Kemudian ada glukosuria dijumpai ketika di sini terjadi kenaikan dengan cepat ya filtrasi glomerulus dan menurunnya reabsorpsi oleh tubulus ginjal. Masuk ke metabolisme lemak. Kita tahu lemak di sini merupakan cadangan energi utama ya selama kehamilan. Jadi pada minggu ke-30 terdapat penyimpanan lemak hingga 4 kg. Jadi cukup banyak. Biasanya di sini memang
masuk trimester 3 ibu sudah mulai kenaikan berat badan sudah mulai sangat tajam meningkat ya. Dia melonjak sangat tajam. Nah, ini ternyata terjadi penyimpanan lemak ya hingga sebesar 4 kg. Kemudian semua fraksi lemak di sini mengalami kenaikan yaitu lipid total, ada kolesterol, fosfolipid, lemak netral ya, lipoprotein dan asam lemak bebas. Makanya biasanya di trimester ketiga ini ya untuk menghadapi proses kelahiran, ibu hamil diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita lihat di sini kadar kolesterolnya juga meningkat hingga 350 mg atau lebih per 100 cc. Jadi memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk metabolisme lemak ya selama kehamilan khususnya di trimester ketiga. Kemudian bagaimana dengan metabolisme protein? Metabolisme protein di sini penambahan proteinnya sekitar 500 gram didisposisikan ya. Kemudian dia masuk uterus sebagai miometrium ke kelenjar susu dan di dalam darah sebagai hemoglobin dan protein plasma. Jadi memang protein ini justru memang sangat-sangat dibutuhkan karena apa? Dia bisa masuk dalam persiapan ASI ya, air susu ibu. Jadi mengaktifkan prolaktin. Kemudian dia juga dalam darah dia juga membantu hemoglobin ya supaya si ibu ini juga tidak mengalami anemia berat, anemia gizi besi karena hemoglobin kita ketahui bahwa hemoglobin sendiri sangat erat kaitannya ya dengan fungsi atau protein yang mengikat zat besi sehingga nanti dia bisa bersama-sama masuk ke dalam sel. Kemudian protein plasma juga sama tadi ya dijelaskan. Kemudian janin dan plasenta di sini mengandung 500 gram protein. Makanya protein yang baik biasanya di sini yang kita anjurkan adalah protein yang berasal dari hewani. Gitu. Karena apa? Protein hewani ini mengandung zat besi yang cukup tinggi ya, yang kita sebut zat besi Hem. Zat besi Hem yang mudah diserap dan dicerna yang memiliki daya serap atau bioavailability yang cukup tinggi. Seperti itu. Dan ibu sendiri kan memang membutuhkan zat besi untuk mencegah terjadinya anemia, khususnya pada trimester ketiga sebagai persiapan proses kelahiran berikutnya. Nah, dalam darah ibu albumin dan fibrinogen juga mengalami kenaikan, tetapi imunoglobulin ya yang kita sebut IG, IgG, kemudian IgA, IgM itu sedikit menurun. Makanya biasanya pada ibu hamil itu dia agak sedikit rentan, mudah sakit ya karena memang sistem imunoglobulinnya dia turun, sistem imunnya turun. Jadi rentan kalau ibu hamil yang sering sakit tidak bisa sembarangan diberikan obat. Makanya asupan zat gizi lah yang memang benar-benar mendukung status kesehatan, status gizi ibu hamil. Seperti itu. Kemudian penyerapan protein di usus juga meningkat 95%. Kebutuhan protein pada wanita hamil di sini meningkat. Nah, ini diperlukan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Jumlah kebutuhannya itu sekitar 925 gram per hari. Kemudian kembali dengan metabolisme mineral, ini kurang lebih saya akan berikan gambaran karena nanti di pertemuan berikutnya juga akan kita bahas kaitannya dengan metabolisme vitamin dan mineral. Nah, ini adalah contohnya kalsium ya. Absorpsi kalsium pada awal kehamilan dia meningkat menjadi 2 kali lipat ya dan disimpan di dalam tubuh. Janin di sini membutuhkan 20 sampai 30 mg kalsium setiap harinya. Kemudian iodium juga pada ibu hamil diperlukan karena akan terjadi peningkatan laju metabolik basal yang di mana penambahannya itu kurang lebih 50 mg per hari. Kemudian zat besi. Pada zat besi juga ibu mengalami peningkatan kadar zat besi karena pembentukan plasenta dan terjadinya peningkatan kadar hormon pada ibu hamil. Jadi memang kalau kaitannya dengan hormon, kemudian kaitannya dengan sistem secara fisiologis itu pasti ada zat besi dan protein di sini di dalamnya. Yang dimana protein juga akan membantu mengikat zat besi masuk ke dalam sel tadi. Kemudian asam folat. Asam folat di sini pada kehamilan ya penambahan asam folat ini diperlukan untuk produksi sel-sel darah merah dan pertumbuhan sel-sel baru pada saat pembentukan janin. Nah, penambahannya itu adalah sebanyak 200 mg per hari gitu. Jadi cukup sangat-sangat signifikan dari yang normal ya. Kemudian pada air ya, air bagaimana? Pada masa kehamilan ya terjadi perbesaran uterus sehingga menekan usus bagian bawah dan menyebabkan sulit buang air besar. Jadi kalau semakin besar janin, dia akan menekan uterus, jadi menekan kandung kemih.
Otomatis karena adanya tekanan ke kandung kemih sehingga usus di bagian bawah itu akan tertekan. Nah, biasanya motilitas usus akan semakin menurun yang menyebabkan terjadinya sembelit atau konstipasi. Nah, karenanya apa? Sehingga di sini perlu nih konsumsi air yang digunakan untuk merangsang buang air besar dan mencegah infeksi ginjal. Karena terlalu dekat jarak jarak kandung kemih gitu terhadap vagina sehingga kalau tidak dijaga ya, tidak dijaga kebersihannya kemudian tidak dibarengi dengan asupan air yang cukup baik ya, itu akan terjadi infeksi saluran kemih karena bakteri akan dengan mudah masuk melalui vagina ya ke atas bisa ke kandung kemih bahkan mungkin bisa sampai kepada rahim gitu. Nah, dengan mengonsumsi air yang cukup kemudian dia sering buang air besar otomatis saluran itu akan terus terjaga kebersihannya. Seperti itu. Nah, perubahan psikologis ya pada ibu hamil ya. Di sini mengalami perubahan psikologis dibandingkan dengan keadaan sebelum hamil. Pastinya di trimester 1, kemudian trimester kedua, dan trimester ketiga. Itu yang terjadi kurang lebih metabolisme di dalam pada masa kehamilan. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.